I just had to let you know you're Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Osman Christian Simanjuntak. Saya dari kelas MRKG 6B, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan, dengan NIM 2305141032. Kali ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman sekalian mengenai pekerjaan arsitektur pada bangunan, yaitu metode inovatif finishing lantai menggunakan cairan poliuretane. Mari kita saksikan. Sebelum kita lanjut, kita perlu tahu sebenarnya apa sih definisi dari arsitektur tersebut. Nah, arsitektur itu merupakan ilmu dan seni dalam merancang bangunan atau ruang agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik dari segi fungsi, kenyamanan, keamanan, dan keindahan. Arsitektur tidak hanya membahas bentuk fisik bangunan, tetapi juga mencakup pengaturan tata ruang, pencahayaan, sirkulasi udara, estetika, serta hubungan bangunan dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam proses perencanaan bangunan, arsitektur berperan penting untuk menciptakan bangunan yang nyaman sekaligus memiliki nilai visual yang baik. Kemudian kita perlu tahu, apa sih pekerjaan arsitektur itu dalam teknik sipil? Dalam teknik sipil, pekerjaan arsitektur itu merupakan bagian pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan fungsi ruang, tampilan bangunan, serta penyelesaian akhir atau finishing, agar bangunan dapat layak digunakan dan memiliki nilai estetika. Nah, pekerjaan arsitektur ini meliputi pemasangan dinding, plesteran, acian, pemasangan lantai keramik, plafon, pintu dan jendela, pengecatan, pemasangan kaca, pekerjaan atap, hingga finishing fasad dan interior bangunan. Pekerjaan ini umumnya dilakukan setelah pekerjaan struktur utama seperti pondasi, kolom, balok, dan pelat lantai selesai, atau pada tahap tertentu berjalan bersamaan dengan pekerjaan struktur. Dengan demikian, pekerjaan arsitektur berfungsi untuk menyempurnakan bangunan, tidak hanya dari segi tampilan, tapi juga dari segi kenyamanan dan fungsi penggunaannya. Nah, kita juga perlu tahu nih, apa sih itu lantai? Jadi lantai itu, teman-teman, merupakan elemen penting dalam arsitektur, yang dimana sebagai penutup struktur dasar yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Lantai berperan dalam menunjang kenyamanan, keamanan, estetika, dan fungsi ruang. Dalam perencanaannya juga perlu mempertimbangkan kekuatan, ketahanan, kemudahan perawatan, serta kesesuaian dengan fungsi ruang. Selain itu, pemilihan material juga memengaruhi suasana dan desain interior. Seiring perkembangan teknologi, metode dan material lantai semakin inovatif, lebih efisien, dan berkualitas tinggi dibandingkan metode konvensional. Pekerjaan lantai juga harus memperhatikan aspek K3 agar aman bagi pekerja dan pengguna. Nah, untuk jenis lantai, dalam finishingnya itu saya ada membagi dua, yaitu metode konvensional dan inovasi. Untuk metode konvensional ini salah satu metode yang umum lah kita jumpai termasuk di rumah kita, yang menggunakan teknik pemasangan manual dan tentunya dengan bahan dasar tradisional seperti semen dan pasir. Contohnya yaitu lantai keramik, lantai teraso, lantai granit alam, lantai marmer, lantai ubin semen atau tegel, dan lantai batu alam. Sedangkan untuk yang inovasi, saya memberi contoh yaitu lantai vinyl, lantai SPC, lantai epoksi, lantai poliuretane, lantai karpet tile, dan lantai beton expose. Saya ingin memberi contoh jenis finishing lantai konvensional, yaitu metode pelaksanaan lantai konvensional dengan lantai keramik menggunakan andukan semen.
Yang pertama-tama itu tahapan persiapan permukaan, yang dimana kita itu membersihkan lantai kerja dari debu dan kotoran, dan meratakan permukaan beton lantai kerja. Karena permukaan harus benar-benar bersih dan rata agar keramik dapat menempel sempurna dan tidak terjadi rongga di bawahnya yang menyebabkan keramik retak atau kopong. Tahapan kedua yaitu pembuatan adukan, yaitu pencampuran semen atau pasir dengan air juga dengan perbandingan 1:6 ataupun sesuai spesifikasi yang diinginkan. Mengadukan menggunakan molen ataupun manual dengan penambahan air secukupnya. Dan adukan harus memiliki konsistensi yang pas, tidak terlalu cair atau kental, agar daya rekat optimal dan mudah diratakan saat pemasangan. Yang ketiga yaitu pemasangan keramik. Adukan disebar di permukaan dan kemudian keramik dipasang satu persatu, ditekan dan diratakan menggunakan palu karet ataupun tile vibrator. Pemasangan ini dilakukan dengan bantuan benang dan water pass untuk menjaga keselarasan dan kerataan. Tile vibrator digunakan agar keramik tidak pecah saat diratakan. Dan pada tahapan ini memiliki risiko ketiga yang paling tinggi, yaitu terpeleset karena lantai basah, paparan debu semen, yaitu iritasi pernapasan dan iritasi kulit, cedera tangan saat pemotongan keramik. Untuk pengendaliannya menggunakan APD, sarung tangan, masker, sepatu safety, area kerja dijaga tidak licin, dan gunakan alat potong yang aman. Nah, kemudian kita lanjut ke tahapan keempat, yaitu pengisian nut, yang dimana pengisian ini dilakukan setelah keramik terpasang dan mengering menggunakan bahan nut khusus. Nut ini berfungsi mengisi celah antar keramik agar tidak dimasuki air ataupun kotoran, serta menambah estetika tampilan lantai. Yang kelima itu tahapan pembersihan, yaitu membersihkan sisa semen atau nut dari permukaan keramik dan mengelap permukaan keramik dengan kain basah atau spons untuk membersihkan lantai dari debu sisa pekerjaan. Pembersihan dilakukan sesudah material benar-benar mengeras agar tidak mengganggu perkerasan semen pada permukaan keramik ataupun nut yang baru kita isi. Sekarang kita lanjut ke pekerjaan finishing menggunakan cairan poliuretane. Sebelum itu kita perlu tahu apa sih poliuretane itu. Jadi teman-teman, poliuretane itu merupakan material polimer yang terbentuk dari reaksi kimia antara poliol dan isocyanate. Material ini banyak digunakan dalam dunia konstruksi karena memiliki sifat yang kuat, elastis, tahan aus, tahan bahan kimia, serta mampu memberikan perlindungan pada permukaan bangunan. Poliuretane dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti busa, perekat, pelapis, hingga coating lantai. Dalam pekerjaan teknik sipil dan arsitektur, PU sering dimanfaatkan sebagai bahan pelindung dan finishing karena daya tahan yang baik terhadap gesekan maupun kelembapan. Dan pekerjaan finishing poliuretane flooring itu merupakan pekerjaan pelapisan akhir pada permukaan lantai menggunakan bahan poliuretane untuk menghasilkan lantai yang lebih kuat, rapi, mengkilap, dan tahan lama. Finishing ini biasanya diaplikasikan pada lantai beton maupun area industri dan komersial yang membutuhkan ketahanan tinggi terhadap beban, abrasi, dan bahan kimia. Selain memberikan perlindungan, finishing poliuretane itu juga berfungsi meningkatkan nilai estetika lantai karena permukaannya terlihat lebih halus dan modern. Oleh karena itu, finishing lantai poliuretane banyak digunakan pada lapangan olahraga, rumah sakit, gudang, pabrik, pusat perbelanjaan, dan area parkir. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan tahapan-tahapan dalam metode pelaksanaan lantai inovasi, yaitu lantai poliuretane atau PU flooring. Yang pertama itu tahapan persiapan atau surface preparation,
yang dimana kita itu melakukan grinding ke permukaan beton, membersihkan debu dengan vakum, dan memastikan permukaan kering dan tidak lembab. Seperti yang di video berikut, beliau melakukan grinding dan diteruskan dengan vakum untuk sekaligus menyerap debu-debu hasil penghalusan tadi. Tahap ini merupakan tahap yang sangat krusial karena kualitas daya rekat poliuretane sangat bergantung pada kondisi permukaan. Permukaan yang kotor ataupun lembab dapat menyebabkan coating mengelupas. Yang kedua, tahapan primer coating, yaitu tahap pelapisan dasar. Yaitu tahapan pengaplikasian cairan primer untuk meratakan daya rekat PU dengan lantai beton, tentunya dengan cairan PU khusus lapisan primer. Seperti yang di video berikut, dilakukan pelapisan pertama cairan PU, yaitu cairan primer. Cairan ini itu bening teman-teman, dia itu kayak bentuknya agak lengket kayak lem, tapi nggak kayak lem gitu loh. Jadi primer itu berfungsi sebagai pengikat antara beton dan lapisan PU, karena lapisan cairan PU ini nggak bisa langsung ke lantai karena dia kan butuh perekat juga. Seperti kita ngecat tembok kan juga nggak langsung cat utama kita cat, ada cat dasar baru kemudian cat final gitu. Begitu juga untuk finishing poliuretane ini. Yang ketiga itu tahap mixing poliuretane, itu tahap pengadukan. Seperti yang kita lihat di video ini, si bapak lagi mengaduk cairan resin dan poliuretane agar sesuai rasio yang diinginkan. Dan pencampuran ini harus dilakukan dengan merata agar materialnya tidak gagal dalam pemasangan nanti. Dan perbandingan ini benar-benar penting karena sangat menentukan hasil akhir. Kesalahan mixing dapat menyebabkan lantai tidak mengeras sempurna atau kualitasnya menurun. Dan tahapan ini tuh paling berisiko ketiga, karena kan ini bahan kimia dan itu aromanya itu bisa membuat kita keracunan gas. Seperti yang kita lihat di sini, paparan bahan kimia yang berbahaya, isocyanate pada poliuretane, uap racun yang dapat mengganggu pernapasan, serta risiko iritasi kulit dan mata. Apalagi kalau misalnya keciprat gitu guys, kena ke mata kita. Jadi ada pengendaliannya juga, yaitu kita menggunakan APD yang lengkap, seperti respirator, sarung tangan, dan goggles. Pastikan juga ventilasi udara baik, dan hindari kontak langsung dengan kulit. Yang keempat itu tahapan pengaplikasian poliuretane, seperti yang di video. Cairan poliuretane dimaparkan menggunakan trowel. Material tersebut dituangkan ke lantai dan diratakan. Kemudian tahapan ini tuh bisa aja dia enggak sekali meratakan, bisa berlapis dan terdiri dari beberapa layer, yaitu base coat, body coat, dan top coat. Dan pengaplikasian ini harus dilakukan secara merata dan cepat karena material memiliki waktu kerja atau pot life terbatas, yang dimana itu maksudnya dia itu bisa langsung mengering itu guys. Jadi kayak ya setidaknya sebelum dia mengeras, kita itu harus udah meratakan cairannya supaya enggak ada yang bergelombang atau enggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi benar-benar rata gitu. Dan dalam tahapan ini kita juga menggunakan sepatu paku agar pekerja yang mengerjakan tahapan ini itu enggak merusak permukaan yang sudah dipaparkan tadi. Nah, yang kelima itu tahapan finishing atau curing.
Itu tahapan untuk menunggu cairannya itu selesai mengering. Yaitu kita dibiarkan mengering itu 24 sampai 48 jam untuk cairan poliuretannya. Dan hasil airnya itu nanti elastis, halus dan tahan cuaca. Seperti di video ini, itu contohnya di lapangan badminton ya guys, badminton atau volley gitu. Jadi dia itu poliuretannya itu ada bedanya juga sama epoxy. Kalau epoxy kan kita tahu kan dia itu kayak licin gitu kan. Sebenarnya nggak licin banget, cuma poliuretannya itu lebih tahan selip. Jadi dia tuh cocok banget buat lapangan olahraga guys. Jadi dia bisa mengurangi yang namanya selip. Dan juga selama proses curing ini, area itu harus steril dari aktivitas agar tidak merusak permukaan yang masih dalam proses pengerasan. Misalnya kayak ada yang berjalan di atasnya karena belum kering kan, jadinya kejiplak, rusak lagi gitu. Atau enggak ada benda-benda asing masuk, atau kayak daun-daun terbangan. Nah, itu harus dijaga guys. Nah, kemudian sekarang saya ingin membandingkan antara metode konvensional dan inovasi dari segi kelebihan dan kekurangan materialnya. Nah, untuk metode konvensional tadi, yaitu lantai keramik dengan adukan semen, ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu biayanya lebih murah. Yang kedua, materialnya lebih mudah didapat di pasaran. Yang ketiga, tidak memerlukan teknologi atau alat khusus. Dan untuk yang keempat itu, tenaga kerja mudah ditemukan. Karena ini tuh termasuk sederhana pekerjaannya guys. Jadi tuh ya cukup bisa dilakukan hampir semua orang gitu. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama itu waktu pengerjaannya lebih lama. Karena itu kita tuh harus presisi guys. Karena kalau misalnya keramik, kalau kalian tahu itu keramik itu setelah dipasang juga harus kita cek dengan water pass supaya kita tahu itu keramiknya itu benar-benar rata atau malah melendut dia. Yang kedua, kualitas sangat bergantung pada keterampilan pekerja. Nah, yang ketiga, risiko keramik kopong atau tidak rata cukup tinggi. Nah, itu makanya kita perlu pakai water pass guys. Dan untuk yang keempat itu banyak sambungan atau nut yang dapat menjadi titik kelemahan. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari metode inovatif, yaitu lantai poliuretannya tadi. Untuk kelebihannya, hasil akhirnya lebih rapi dan tanpa sambungan. Karena dia kan lebih kayak luas gitu kan guys. Dia tuh nggak banyak sambungan-sambungannya. Jadi itu kalau dilihat dari jauh gitu kayak lebih rapi aja gitu, kayak ngebentang bersih gitu. Dan yang kedua itu dia itu lebih fleksibel, nggak mudah retak. Yang ketiga, tahan terhadap cuaca dan sinar UV. Karena kalau misalnya beberapa kayak keramik atau ubin gitu, kalau misalnya dia kena matahari itu kadang ada yang pucat gitu guys. Soalnya kan dia itu nggak terlalu tahan panas kan. Nah, tapi kalau poliuretan ini itu tahan UV. Nah, untuk yang keempat itu proses pengaplikasiannya lebih cepat untuk area luas. Karena kan dia cairan, kita hanya meratakan gitu dengan trowel atau roller tadi kan. Nah, untuk kekurangannya itu dia itu biayanya lebih tinggi dibanding metode konvensional. Yang kedua itu memerlukan tenaga kerja khusus dan terlatih. Nah, itu enggak sembarangan orang guys yang bisa ngerjain, soalnya enggak semua gitu loh paham sifat-sifatnya dari poliuretan ini dan pengaplikasiannya dengan benar gitu. Karena tetap ada SOP-nya gitu, seperti yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga itu sensitif terhadap kesalahan pencampuran material. Nah, ini juga perlu disorot ini. Jadi selain pengaplikasian juga pengadukan juga sangat krusial, yang dimana kalau misalnya kita salah mencampurkan bahannya tidak sesuai komposisi, itu bisa aja dia itu kayak setelah kering juga tetap masih lengket-lengket, atau dia
kayak menggembung, mengelupas, itu karena pencampurannya kurang pas guys. Untuk yang keempat itu membutuhkan pengendalian ketiga yang lebih ketat karena itu menggunakan bahan kimia, dan itu sangat berdampak kepada kesehatan para pekerja jika tidak menerapkan protokol ketiga. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan bagaimana tahapan dalam finishing lantai poliuretane tadi. Jadi sekian guys dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun penyebutan yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan sampai jumpa. I just had to let you know you're